Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Kapolda Papua desak kelompok kriminal bersenjata bebaskan pilot Susi Air. Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya masuk musim hujan, warga harus waspada banjir. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian di Mimika meningkat. Polsek Mimika sejak beberapa hari terakhir dipadati warga yang ingin membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sejak pagi, kantor Polsek Mimika dipenuhi warga. Mereka membawa dokumen yang dibutuhkan. Pemandangan seperti ini memang berbeda dengan keseharian di Polsek Mimika. Antrean warga mengurus SKCK karena ada 100 lebih perusahaan daerah di Timika yang membuka lowongan kerja. Khususnya pelayanan masyarakat untuk SKCK beberapa hari ini meningkat. Khususnya pencari kerja yang swasta. Ada permintaan dari masyarakat mengurus SKCK terkait ada pembukaan lamaran di beberapa swasta yang mana difokuskan dalam beberapa hari ini. Informasi sampai tanggal 11 itu informasinya, sehingga terlihat ada beberapa penumpukan, sehingga anggota kami melaksanakan tugas ekstra untuk melayani pembuatan SKCK tersebut agar semua bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ini kalau kami lihat kasarannya, belum kami lihat secara fisik, ini bisa sampai 50-60. SKCK menjadi syarat utama bagi pencari kerja yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah. Pengurusan SKCK hanya di kantor polisi wilayah pelamar tanpa dipungut biaya alias gratis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Penjualan Pertamax di sejumlah SPBU di Merauke tidak mengalami kenaikan semenjak pemerintah mengumumkan penurunan harga Pertamax. Kendati harga Pertamax belum lama ini turun dari Rp14.300 menjadi Rp14.000 per liter, tidak berdampak pada penjualan Pertamax di Merauke. Bahkan sebagian SPBU yang menjual Pertamax sepi antrean kendaraan. Menurut pengelola SPBU, turunnya harga Pertamax Rp300 per liter dinilai masih terlalu kecil, sehingga penjualan tidak naik. Lain halnya dengan harga Pertamax sebelum naik, yakni Rp12.000 per liter. SPBU bisa menjual 3 hingga 4 ton Pertamax per hari. Untuk dari Pertamina sekitar 8 ton itu per hari. Per hari. Itu biasanya berapa hari baru habis itu? Itu kalau 8 ton itu kalau kita dilihat dari penjualan atau dari pelanggan yang sering setiap hari masuk di SPBU sekitar 5 atau 6 ton per hari. Kadang-kadang 3 ton atau 4 ton, kadang-kadang sampai 5 ton penjualan per hari. Iya. Nah, untuk kendaraan yang lebih banyak beli Pertamax itu apa kendaraan roda 2 atau roda 4? Kalau dilihat dari kita punya penjualan sehari-hari, Anda kebanyakan itu yang roda 2, diikuti sama roda 4. Roda 4 ya? Ya. Kalau roda 4 itu ya yang kadang-kadang pelanggan yang tidak mau antri untuk lama ya? Antrian itu Pertalite. Oh gitu, jadi langsung ambil antri Pertamax ya? Iya. Umumnya pengendara sepeda motor membeli Pertamax bukan karena kebutuhan utama, namun karena enggan dan malas membeli BBM jenis Pertalite yang antrenya bisa berjam-jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke memastikan seluruh logistik pemilu harus diterima KPU Merauke akhir November 2023. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengingatkan kembali pentingnya ketetapan waktu pengiriman logistik karena terkait distribusi perangkat pemilu ke tempat pemungutan suara di sejumlah kawasan.
Selain distribusi, KPU juga harus memiliki waktu untuk memilah seluruh logistik pemilu, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan surat suara. Proses ini juga memakan waktu lama dan membutuhkan tenaga. Untuk saat ini, apakah barang-barang logistik tersebut tidak dapat digunakan lagi, Bu ya? Oh, yang tahun lalu ya, yang 5 tahun lalu sudah tidak bisa digunakan lagi, dan ini barang-barang baru ya untuk pemilu 2024 menggunakan barang yang baru diadakan, dan kita siap di kabupaten siap menerima intinya gitu. Karena proses pengadaannya dari KPU RI langsung. Semua logistik pemilu ini akan harus stay di KPU Merauke kapan, Ibu? Terkait dengan ini, terkait dengan tinta sudah dalam proses pengiriman, kemungkinan bulan November ini akan masuk. Akan masuk ini, Pak. KPU juga memastikan logistik yang digunakan pada pemilu 5 tahun lalu tidak bisa digunakan untuk pemilu kali ini, karena semua pengadaan perangkat pemilu ditentukan oleh pusat. Distribusi logistik pemilu ke wilayah Merauke diperkirakan akan mengalami banyak kendala karena banyak daerah terpencil serta medan yang sulit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.